Kamu kalau lagi manifestasi sesuatu, jangan pernah lakukan 3 hal ini. Karena hal ini bisa menghambat manifestasi keinginan kamu, walaupun kamu udah bersholawat, walaupun kamu udah melakukan banyak teknik di LOA, tapi itu akan menghambat kamu dalam bermanifestasi. Apa aja? Sebelum aku mau ngebagiin hal ini, 3 hal yang bisa menghambat manifestasi kamu, aku mau bahas dulu komentar dari ini. Ada salah satu komentar yang sedikit keluar dari topik yang sering kita bahas, yaitu berkelimpahan, sholawat, LOA. Nah, di sini dia komen tentang isi dari Al-Quran. Jadi teman-teman di sini aku minta bantuannya untuk membantu aku menjawab pertanyaan dari komentarnya Mbak Ica Naro. Ini aku nggak tahu cewek apa cowok, namanya @Ica Naro. Nah, aku akan letak komentarnya di sini. Teman-teman silakan baca. Jadi intinya pertanyaannya adalah izin membagi kebenaran ya, katanya. Jangan ditanggapi dengan marah, tapi tanggapi dengan membuktikan kebenaran. Oke? Baik, coba renungkan kedua ayat berikut. Jadi dia mengutip 2 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sepertinya yang komentar ini non-muslim ya teman-teman. Kemudian dia mengatakan coba renungkan kedua ayat berikut. Yang pertama, Quran surat 4 ayat 157 bandingkan dengan Quran surat 19 ayat 33. Yang mana yang kalian imani dari 2 hal yang bertentangan tersebut? Masa iya firman Allah bertentangan satu sama lainnya? Nggak mungkin kan? Coba renungi, salam kebenaran, bukan pembenaran oleh pikiran kita. Jadi teman-teman tolong bantu jawab, sambil teman-teman bantu jawab di kolom komentar tentang komentarnya Ica Naro ini, aku mau baca Quran surat 4 ayat 157 yang ia suruh bandingkan dengan Quran surat 19 ayat 33. Aku pakai Al-Quran digital aja ya teman-teman, soalnya aku nggak bawa mushaf kemana-mana, aku cuma bawa handphone. Jadi sebelum kita mengartikan ayat ini, kita baca ayat sebelumnya. Quran surat 19 ayat 31 dan 30. Kita baca dulu yang 30. Sesungguhnya berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi, di Quran surat 19 ayat 30 itu adalah jawaban dari pertanyaannya Mbak Ica Naro ini tadi. Yaitu, Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Di garis bawahi, hamba Allah. Dia nggak bilang bahwa dia adalah Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dilanjutkan ayat 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat ya, dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kemudian itulah yang dikutip oleh Mbak Ica Naro tadi, Quran surat 19 ayat 33 yang berkata, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Jadi kita sebagai orang muslim itu wajib mengimani bahwa adanya nabi-nabi sebelum Rasul kita Muhammad SAW, yaitu nabi-nabi yang sebelumnya. Dan nabi-nabi yang sebelumnya itu mereka mengatakan bahwa mereka adalah hamba Allah gitu dan membawa Alkitab. Jadi di agama Islam itu kita itu mengimani bahwasanya Nabi Isa Al-Masih itu tidak disalib, tapi diangkat Allah ke
seperti yang ada di Quran surat 4 ayat 157 yang ia suruh si Ica ini suruh bandingkan dengan yang barusan aku terjemahkan tadi. Nah, ini isi surat An-Nisa surah keempat ayat 157. Terjemahannya, sesungguhnya ucap para orang kafir ini ya, sesungguhnya mereka mengatakan, orang kafir mengatakan bahwa ia telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka mereka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka membunuh Isa. Kemudian ayat 158, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Itu bisa ke langit. Intinya mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini menurut Al-Quran juga ya teman-teman. Kan kita sudah baca itu saling berkaitan. Dan pada intinya kita mengimani yaitu Allah itu Esa, seperti yang di Quran surat 19 ayat 33. Sebenarnya ada jawaban dari pertanyaannya Mbak Ica ini di surat Al-Ikhlas. Quran surat 112, surat Al-Ikhlas. Ada jawabannya di sana. Di sana terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu satu, Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Jadi Islam itu menurut aku agama yang damai. Kita tidak perlu berselisih paham. Kita tetap harus bertoleransi terhadap sesama pemeluk agama. Karena bagimu agamamu dan bagiku agamaku, gitu toh. Kenapa kita harus sampai berpecah belah karena masalah yang sengaja orang buat untuk mengadu domba gitu. Intinya keyakinanmu dan keyakinanku gitu. Nah, kita lanjut lagi ke topik yang ingin aku bahas, yaitu hal-hal yang bisa menghambat manifestasi kamu untuk mewujudkan keinginan kamu. Yang pertama adalah mengeluh. Orang-orang yang suka mengeluh, kurang bersyukur, itu susah untuk memanifestasi sesuatu. Karena seperti yang pernah aku dengar dari ceramah Ustadz, kalau sebenarnya saat kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kalau kita nggak bersyukur dan ngeluh terus, maka Allah akan menambah apa yang kita keluhkan gitu. Karena apa? Otak kita itu tidak tahu kalimat seperti yang aku bahas kemarin-kemarin ya. Otak kita ini tidak tahu kalimat-kalimat negatif. Tidak tahu juga dengan kalimat seperti tidak. Yang ia tahu, yang ia proses itu hanyalah sesuatu yang kamu afirmasi terus menerus ke dalam alam bawah sadar kamu. Misalnya kamu ngomong, ngeluh kayak gini, kenapa ya hidup aku susah terus? Maka alam bawah sadar kamu akan mengartikan bahwa aku ingin kesusahan terus menerus dan lebih banyak kesusahan masuk ke dalam hidup aku. Gitu. Alam bawah sadar mengartikannya seperti itu. Tapi kalau kamu ngomong kayak gini, kenapa ya hidup aku ini beruntung terus ya? Kok aku selalu beruntung ya dalam hal keuangan? Kok aku selalu beruntung ya dalam hal percintaan? Kok aku selalu beruntung ya? Kenapa ya? Alam bawah sadar akan menerjemahkan dan akan mencari tahu kenapa kamu selalu beruntung, dan akan memberikan
keberuntungan yang lain masuk ke dalam hidup kamu. Kenapa enggak mulai sekarang kamu ubah kalimatnya dari mengeluh menjadi kalimat yang lebih positif? Bukan, dan akhirnya akan jadi toxic positivity ya, tapi kalimat-kalimat negatif itu kamu rubah gitu. Misalkan kamu lagi low vibes, ya cobalah untuk mengatakan hal-hal yang positif. Saat kita lagi ngeluh atau kurang bersyukur, coba deh kalian tuh ngelihat ke atas sambil bilang, terima kasih ya Allah, terima kasih, dan terima kasih, sambil kamu senyum. Coba deh, pasti vibrasi kamu langsung berubah. Kamu langsung kayak senyum gitu, langsung kayak iya ya, langsung berubah. Saat kita bersyukur dengan kalimat terima kasih aja, nggak tahu mau ngucapin terima kasih apa ya, cuman kayak terima kasih ya Allah, terima kasih, dan terima kasih. Coba deh, langsung kayak sedikit berubah perasaan kamu. Setelah itu yang kedua adalah merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Jadi ngomong kayak ini, Tuhan itu nggak adil, kenapa yang miskin itu miskin terus, yang kaya itu makin kaya, ngomongnya tuh selalu kayak suuzon gitu, mikir yang nggak baik gitu. Nah ini tuh yang menghambat manifestasi kamu teman-teman. Semakin kamu berprasangka buruk sama Allah, maka ya itulah yang akan terjadi. Tapi kalau kamu berprasangka baik sama Allah, maka hal itu juga yang akan terjadi. Prasangka kamu, Allah itu sesuai dengan prasangka kamu. Kemudian saat kamu ngumpul sama teman-teman nih, teman-teman yang sama seperti kamu, misalnya kayak ngomongin, iya kenapa ya nyalahin pemerintah, kayak pemerintah ini ya ngebiarin kita tuh miskin terus, ini tuh salah pemerintah, ini tuh Tuhan tuh nggak adil, bla bla bla. Terus teman-teman kamu juga ngomong kayak itu, iya ya gini. Dan akhirnya apa? Ya semakin low lah vibrasi kamu gitu. Karena apa? Teman-teman itu mempengaruhi juga loh. 5 teman kita itu menentukan kita di masa yang akan datang. Jadi kalau teman-teman kamu semuanya low vibes, ya kamu akan jadi low vibes juga gitu. Jadi suka ngeluh, suka ngerasa Tuhan itu nggak adil, suka merasa kalau hidupnya tuh nggak beruntung dan lain sebagainya. Nah ini tuh mempersulit manifestasi kamu. Jadi perbaiki dulu yang ada dalam diri kamu sebelum kamu memanifestasi sesuatu sebenarnya. Maka aku sering melakukan yang namanya istighfar. Sebelum bermanifestasi, perbanyak istighfar. Mohon ampun sama Allah, mungkin pernah kayak suuzon, kayak ngeluh, kayak mikir yang enggak baik. Jadi perbanyak istighfar, mohon ampun. Nah setelah itu barulah kamu mulai manifestasi. Ini tuh benar-benar base banget ya, base alias dasar banget dari manifestasi, yaitu memperbaiki inner work. Jadi memperbaiki yang di dalam diri kita dulu, kita perbaiki gitu. Nah setelah yang di dalam ini diperbaiki, barulah kita mulai memanifestasi. Sebenarnya pada saat kita mau mulai manifestasi itu memang kita harus benar-benar udah dalam keadaan netral, alias udah bersih dari pikiran-pikiran negatif. Setelah kita itu bersih dari pikiran-pikiran negatif, beristighfar, mohon ampun sama Allah, barulah kita memulai manifestasi kita. Mulai bersolawat, mulai scripting, mulai afirmasi. Dan banyak lagi teknik-teknik yang ada di LOA. Kemudian banyak juga jenis-jenis solawat yang bisa kalian pakai. Mau solawat Ibrahim, solawat Jibril, solawat Sajaratun Nukut. Ada banyak sekali jenis solawat, solawat Fatih, solawat Nariyah, ada banyak sekali. Kalian bisa pakai. Nah gitu teman-teman, jadi sebelum kalian manifestasi, bersihkan dulu diri kalian, banyak istighfar, kemudian mohon ampun, karena mungkin di masa lalu kita secara tidak sengaja pernah memanifestasikan sesuatu yang tidak kita inginkan masuk ke kehidupan kita, gitu. Nah makasih loh teman-teman udah bantu aku ngejawab pertanyaannya Mbak Ica Naro di kolom komentar tentang keyakinan ini tentang Al-Quran. Mungkin aku akan tanyakan juga sama orang yang lebih memiliki pengetahuan lebih soal itu. Nanti aku akan bahas juga di video selanjutnya. Aku jawabnya semampu aku dulu gitu kan. Nah kemudian makasih yang udah nanya Mbak Ica Naro. Aku nggak tahu ini cewek apa cowok, pokoknya aku panggilnya Mbak aja dulu ya. Makasih ya Mbak
sudah berkomentar dengan kalimat yang sangat sopan, dengan kalimat yang sangat santun, dengan kalimat yang sangat toleransi, penuh toleransi. Makasih udah komentar dan makasih udah belajar banyak tentang Al-Quran. Nah, semoga kita selalu belajar dan Mbak Ica Naro terus belajar tentang Al-Quran lebih banyak lagi dan memahaminya. Di Al-Quran itu sebenarnya banyak sekali pertanyaan dan kemudian kalau Mbak baca terus menerus akan ketemu jawabannya di dalam Al-Quran itu sendiri. Aku juga pernah mengalami saat aku punya banyak pertanyaan terus aku baca Quran, ada jawabannya di dalam Al-Quran. Sebenarnya sebelum kita menemukan jawaban itu, bersihkan dulu hati kita dari kebencian. Setelah bersih baru kita baca, barulah di sana akan ada ditemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Makasih udah nonton video aku. Kalau merasa video aku bermanfaat, silahkan klik like, comment, dan subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.